proses di dalam bimbingan sholawat wahidiyah ini, termasuk kandungan-kandungan dalam doa, nutrisi-nutrisi ada yang dalam doa itu lun sewu, ini semua banyak mengarah kepada batin kula panjenengan. Kalau orang kena penyakit fisik mawon sedih, untuk menjaganya membutuhkan mungkin jutaan rupiah. Uang bisa habis kita gunakan kangge njogo fisik, ojo sampai loro. Nek wis loro gak ono artine duit iku mboten enten artine. Niki fisik para hadirin, yang pada ujungnya dan pada akhirnya fisik ketika ditinggalkan oleh roh maka tidak akan berfungsi apa-apa. Tangan yang kita kenal kokoh, mata yang kita kenal mampu melihat sesuatu, telinga yang mampu mendengarkan sesuatu, kaki yang mampu kita ajak untuk melangkah, ini semuanya sudah tidak berdaya sama sekali. Bahkan ketika ditinggalkan oleh roh, semut mulai datang, ulat-ulat tanah mulai datang menggerogoti tangan kita. Yang dulunya asalnya ketika ada semut menggigit kita, tangan di situ membunuh semut itu. Ketika kaki kita diganggu oleh makhluk yang lain, kita injak makhluk itu. Tapi giliran roh sudah tidak ada, giliran roh sudah tidak menyertai kaki kita, giliran roh yang ada di tangan ini lepas, giliran roh yang ada di badan kita ini lepas, semuanya tak berdaya apa-apa. Semuanya tidak berdaya apa-apa. Mana kekuatan tangan, mana kekuatan kepintaran kula sobat jenengan, semuanya tidak berdaya apa-apa. Suwan kepada Allah roh kita. Sudahkah kita pernah bertanya roh kita sehat apa enggak? Roh kita ini sehat apa enggak? Kalau kita melihat jasad kula panjenengan, setiap saat kita cek kadar gula kita cek, kolesterol kita cek, termasuk darah kita cek. Kita cek semuanya. Ketika terjadi atau kita ketahui sesuatu yang lebih, kadar gula kita naik, darah kita naik, kita buru-buru kita berubah. Dan memang itu wajib. Perhatian. Tapi giliran sekarang para hadirin, roh kita, kalau roh kita, iman yang ada dalam roh ini yang menempel di roh ini, ketika terjangkit penyakit, pernahkah kita berusaha untuk mengobatinya? Pernahkah kula panjenengan berusaha untuk mengobatinya? Ini para hadirin, panggilan Allah, ku anfusakum, jaga dirimu, jaga rohmu, jaga iman yang aku titipkan dalam batinmu. Jaga. Bagaimana kita menjaga roh kita dari penyakit-penyakit itu? Kalau roh kita sudah terjangkit penyakit, bagaimana cara mengobatinya? Pernahkah kita bertanya semacam itu para hadirin? Nanti jenengan mikir sampai saat mau terjawab. Roh kula niku sakit. Bagaimana menandai roh ini sakit para hadirin? Mari kita koreksi bersama-sama. Obatnya nanti sholawat ini obatnya. Obatnya ini adalah sholawat wahidiyah ini. Obat mutaakhir yang mampu nanti menjadikan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, penyakit-penyakit yang ada dalam roh kita, itu akan jinak dan sembuh. Roh kita akan tahu-tahu sehat dan tidak. Nanti ketika kita sudah pisah antara jasad dan roh ini, ketika sudah dipisah oleh Allah, baru roh ini ketahuan ini sehat dan tidak. Ketika roh sowan kepada Allah pasti ditanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Ketika dia tidak bisa jawab karena rohnya kena penyakit stroke,
Dia nggak bisa ngucap. Ditanya marrobuka nggak bisa ngomong. Kenapa? Imannya stroke. Sebelum itu terjadi, para hadirin, mari kita cek dulu. Jenengan kersa kula cek bareng-bareng. Majelis ini adalah majelis untuk pengobatan rohaniah kita. Beliau Mbak Yai Majid damel majelis sahiyah niki mengobati, mau mengobati wong sak kecamatan, diobati bareng-bareng dengan mujadah, minta kepada Allah, diobati dengan sholawat, diobati dengan fafiru, diobati dengan wakulja. Ini majelis ini, maka dikatakan majlisul ulama tabibul ummah. Majelisnya ulama itu adalah penyembuh bagi penyakit kula panjenengan. Ayo dicek bersama-sama, melihat diri kita bukan melihat pada orang lain, Pak. Kalau kita suka melihat penyakitnya orang lain sedangkan penyakit kita subur di dalam diri kita, ini sangat berbahaya. Ya, kalau sakitnya jasad sudah mudah untuk diobati, para hadirin. Ya. Ujung-ujungnya mati. Tapi kalau sakitnya ini roh itu tidak akan pernah mati. Dia ketika terjangkit penyakit akan menderita selama-lamanya. Menderita selama-lamanya. Ayo kita cek bersama-sama, ya. Kita cek dalam diri kita, dalam jiwa kita. Pernahkah, adakah dalam diri kula panjenengan ujub merasa paling baik? Ketika ada perasaan merasa paling baik, berarti roh kita bermasalah, jiwa kita bermasalah. Ini kalau kita tidak segera mengobati, ini akan berbahaya. Ujub nanti akan meningkat menjadi sombong, dan sombong itu adalah kelasnya iblis. Ana khairum minhu. Ini kita cek adakah itu. Yang kedua, kita cek lagi, pernahkah dalam diri kita itu benci dengan makhluknya Allah? Kita cek lebih dalam lagi. Kita mengetahui jelek baik itu semuanya yang menciptakan Allah dalam rukun iman ada khairi wa syarri minallah. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Elek apik niku sing gawe Allah. Ngeten. Ketika kita melihat teman kita melakukan sebuah hal yang tidak baik, terus kula jenengan ngrasani nate rasa-rasan Bu napa langganan telaten nggih. Lho niki kenapa kita rasan-rasan sampai menjelekan orang lain atau nopo buka aib wong liya model-model dateng ke awonane tiyang itu mergo kula sampean kena penyakit, mergo kula sampean rumangsa paling apik, aku luwih apik timbang dhewe. Lho niki. Ini sebuah penyakit yang membahayakan. Belum kita cek lagi ada di sini yang dalam lagi, penyakit pamer atau riya. Riya itu sangat mematikan iman itu. La yadkhulul jannah mura'in fa innal mura'iya la yadkhulul jannah fa innahu yuhbitul amal. Riya pamer, mamerno amal, mamerno kemampuane, mamerno kemampuane, mamerno bacaane, mamerno kepinterane sapa mawon. Niku terus Kanjeng Nabi tidak akan bisa masuk surga. Jadi terus Kanjeng Nabi. Terus riya itu menghancurkan amal. Lho niki kita lek mboten
beda ilmu bagaimana cara menanggulangi riya, bagaimana cara menanggulangi ujub, takabur, sum'ah. Niki kula jenengan akan terus menerus terjangkit penyakit yang mematikan. Niki mematikan iman. Boleh jadi tetangga kita menyatakan diri kita Islam, diri kita Ahlussunnah wal Jamaah, diri kita itu orang Muslim, tapi Allah tidak demikian, Pak hadirin. Ayo sebelum kula jenengan berangkat sowan dhateng Allah, kita koreksi diri kita. Ketika kita dapatkan penyakit-penyakit ini, terus bagaimana? Kita obati. Obat apa yang pantas itu? Yang pertama adalah berupa ilmu, yang kedua adalah doa. Alhamdulillah para hadirin, di zaman ini banyak orang yang berpenyakitan hatinya tapi tidak pernah merasa sakit. Ini lebih sulit untuk coba. Sak loro-loro ni wong nek krasa loro, terus dia mesti gelem berobat, harapan waras wonten. Tapi wong loro mboten rumangsa loro, lorone tambah penyakit, tambah hari tambah gede, gak diperhatikan sama sekali, jelas kematian tiba. Lebih-lebih ini penyakit rohaninya. Ini kalau kita tidak segera mencari obat, berbahaya nantinya. Maka dalam hadis-hadis itu banyak. Kami musallin laisa min siyami illa ta'am, kam min shaimin laisa min siyami illa al-ju' wal-'adas, rubbatalil Quran wal Quran yal'anu, pirang-pirang wong maca Quran iku nglaknati nang wong sing maca, pirang-pirang wong sing salat niku dadosaken sebab disiksa Allah. Pirang-pirang wong lakoni poso mung oleh kangelan oleh mung lesu, oleh mung ngelak. Niki tenggene hadis-hadis niku kuat. Nah, sebelum itu terjadi para hadirin, alhamdulillah ada pengobatan massal di setiap bulan 1 kali sing diproduk oleh beliau mu'alim jenenge Majelis Mujadah Syariah. Ini pengobatan massal untuk 1 kecamatan. Mujadah Usbuiyah pengobatan massal gratis untuk 1 kampung, diobati bareng-bareng. Di setiap kitab mujadah ada sholawatnya, ada tahlilnya, ada temriku nopo ngajine kuliah pun lengkap, obat yang sangat sempurna. Maka inilah yang harus kula panjenengan jekoi tenanan. Ayo bersama-sama kita berobat melalui sholawat, melalui ilmu yang ada di dalam sholawat ma'idah. Maka di dalam ma'idah itu tidak hanya memberikan resep yang berupa doa untuk menguatkan tauhid, doa untuk mengajak rukun, doa untuk menyadarkan kita, tetangga kita, umat masyarakat boten cekap niku, temriku dikasih bimbingan berupa lillah billah. Wong niku lek boten ngerti ilmu lillah billah, penyakit riya akan terus membesar. Karena obat untuk supaya kula panjenengan jauh dari riya itu adalah ilmu lillah billah. Maka ketika itu Rasul dawakan ayyul amal afdal, ya Rasulullah, sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal afdal, amal apa yang paling utama? Apa jawabnya? Al ilmu billah. Amal yang paling utamanya amal adalah ilmu billah. Karena dengan ilmu billah ini yang namanya riya akan tersingkir. Hati kita akan terobati jauh dari penyakit riya. Jika ada penyakit riya dalam hati kita, maka penyakit itu secepat kilat akan lenyap dengan
dengan bil lagi sing damel kula ngeten iki Allah, kula iso maca Quran ngeten sing damel Allah. Lenyaplah dia. Begitu juga dengan ujub, begitu juga dengan sombong, semuanya akan hilang dengan ilmu billah. Maka pantaslah kalau Rasulullah mengatakan ayyul a'mal afdal, qala al ilmu billah. Maka ada kejadian para hadirin ketika pertama Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang pertama diangkat menjadi rasul. Tidak hanya derajatnya niku mboten namung dadi nabi, tapi beliau termasuk rasul pertama kali. Bahkan beliau kasabut ulul azmi. Ketika diangkatnya beliau menjadi rasul, ada kebanggaan dalam dirinya. Aku sudah dekat dengan Allah, aku rasulnya Allah. Terus beliau menyebarkan Islam di umat masyarakat selama 950 tahun. 950 tahun mau oleh wong puluh-puluh. Mengalami kesusahan, ya Allah ngrutu tenggene atine, ya Allah kula ngejak umatku sadar nang panjenengan, ngenalno panjenengan angel Gusti dateng masyarakat bahkan kula dicaci maki, Gusti niki dos pundi? Apa kata Allah? Wahai Nuh, lakukan yang aku perintah, ojo ngrutu. Wala tayasu birrohilah, kamu jangan putus dengan rahmatan Allah. Lewis ngono nopo kok ngrutu, sekarang kamu berarti belum punya satu ilmu yang menyebabkan kamu sadar. Apa ilmu ini? Nopo? Utlubil ilman nafi, kamu belum punya ilmu yang manfaat. Wama ilmu nafi ya Rabb, apa ilmu manfaat itu ya Rabb? Nabi Nuh bertanya pada Allah, supaya kalau kuat untuk menahan ujian masyarakat yang selalu menghina kulo, yang selalu mencaci kulo, supados kulo niku dipun paringi kuat, panjenengan paringi kuat niki dos pundi? Terus panjenengan hanya ilmu manfaatlah yang mampu menguatkan dirimu dan membentengi diri. Nopo ilmu manfaat niku? Ta'allam ilman nafi', belajarlah ilmu manfaat. Apa ilmu manfaat niku? Anta lama qudrati wa kulla say'in minni, tanamkan dalam jiwamu, hidupkan dalam hatimu yang paling dalam bahwa semua apa yang terjadi itu atas izinku. Tiada semut berjalan, tiada semut yang bernapas, tiada semut yang bisa di situ lari, semuanya atas izinku. Ketika kamu menyadari bahwa semuanya dariku, seluruh kemampuan itu milikku, berarti pada waktu itu ilmu itu, kata Allah kepada Nuh. Alhamdulillah, secara tidak langsung kulo panjenengan di majelis ini, selalu di majelis saya, di majelis usbu'iyah, triwulan, sampai di siswana, bahkan sampai kubro, ilmu ini digembur-gemburkan karena begitu pentingnya ilmu ini. Para hadirin, alhamdulillah. Namun bagaimana kita bisa merasakan ilmu ini? Ilmu ini kulo sampun ngertos Pak, ilmu hilang nggih pun paham. Bapak Ketua niku nggih sering ulang kula lillah itu melaksanakan sesuatu karena bila itu krasa rumangsa kabeh niku kersane Gusti. Anane ngetrapne krana iki ilmu rasa niku kula niku dereng saged. Terus pundi carane mujadah yang sungguh-sungguh? Baca sholawat makmum kepada beliau. Nanti cahaya itu akan diturunkan. Namun sebelum cahaya itu diturunkan, ada satu persyaratan supaya cahaya itu turun dan nantinya kula panjenengan saged merasakan ilmu itu.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta pada Allah, cintai Rasulullah dengan mengikuti bimbingan Rasul. Dengan kita cinta pada Rasul, maka dihitunglah kita cinta pada Allah. Sehingga Allah mengatakan dan menegaskan dalam hadis kutsinya, sir yang berupa ilmu billah tidak akan aku titipkan kepada seseorang. Boten kabeh wong kula titipi cek niku jenise kiai ulama, boten. Sing kula titipi ilmu sir, ilmu billah di dalam hati mereka yang aku cintai. Maka untuk supaya dicinta oleh Allah, persyaratan dari Allah, cintai Rasulullah.